Mari kita bersama berdoa. Berbicaralah kepada setiap hamba-hambamu hari ini. Gunakanlah hambamu ini sebagai alatmu untuk menyampaikan apa yang perlu, yang Tuhan kehendaki. Sertailah seluruh keberadaan kami, akal budi, pikiran, perasaan, emosi, dan seluruh kehendak kami taklukkan di bawah kebenaran firman-Mu. Ketika kami merenungkannya dan membacanya, kami mendapat pengertian akannya, dan kami dimampukan untuk bisa melakukannya dengan rendah hati dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Sentuhlah hati kami, gerakkanlah pikiran kami, dan mampukan kami untuk bisa melakukannya. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, baik semua yang mengikuti dalam ruangan ini maupun melalui streaming. Tuhan, biarlah suara firman Tuhan boleh berkumandang sampai ke setiap jemaat dengan jelas. Jauhkan dari segala gangguan kuasa si jahat yang berusaha membuat kami teralih perhatian, terdistraksi oleh apapun juga. Kami tolak dalam nama Yesus. Dan biar hamba-Mu ini juga Tuhan pimpinlah. Dia boleh berbicara dalam anugerah Tuhan semata. Dalam nama-Mu kami memohon ya Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apakah suara saya bisa terdengar ke belakang? Dengar? Oh, kalau sudah angkat jempol di belakang, mantap. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita, tapi kali ini kita akan merenungkan dari Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara, kalau membaca Lukas 15, kita akan dengan segera mengetahui bahwa ini adalah kisah tentang perumpamaan. Ada 4 perumpamaan. Kok 4, Pak? Bukannya ada 3. Anak yang hilang, dirham yang hilang, domba yang hilang. Mana satu lagi, Pak? Anak sulung yang hilang. Karena ada anak bungsu yang hilang, tapi juga ada anak sulung yang hilang. Tapi saudara, banyak yang memahami teks ini secara harafiah. Artinya, ya, masa tidak usah diperdulikan 99 domba, cari yang satu yang hilang itu. Atau sebaliknya, kalau merasa dia adalah domba yang satu itu, kenapa 100 orang itu diurusin, 1 orang ini enggak diurusin, begitu ya. Itu namanya memahami Alkitab dengan harafiah. Apa maksud perumpamaan dari domba yang hilang ini? Kita akan fokus kepada perumpamaan yang pertama. Nah, untuk memahaminya, supaya kita tidak terjebak ke dalam pemahaman yang salah dari teks yang kita baca, maka mari kita bersama-sama memahaminya. Terlebih dahulu kita melihat dari latar belakangnya, mengapa Yesus menyampaikan perumpamaan ini sebagai pengajaran. Saudara, latar belakang perumpamaan ini terdapat di dalam ayat yang pertama dari Lukas pasal yang ke-15. Firman Tuhan berkata bersama-sama, mari kita baca sama-sama dengan bersuara. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, itulah latar belakang dari teks ini. Jadi dari mana Tuhan tiba-tiba memberikan perumpamaan ini? Karena ada konteksnya, ada latar belakangnya, yaitu kedatangan orang-orang berdosa dan sungut-sungutan dari orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara, kenapa mereka bersungut-sungut? Nah, ini penting ya. Kenapa orang berdosa datang kepada Yesus? Yang selama ini mereka tidak tertarik ada di bait suci. Bahkan mendengarkan khotbah di bait suci pun tidak tertarik. Mengapa tiba-tiba mereka datang kepada Yesus dan mendengarkan pengajarannya? Saudara, dan kenapa itu membuat orang Farisi dan ahli Taurat meradang? Mari kita lihat sama-sama terlebih dahulu satu persatu siapa kelompok orang itu. Saudara, dikatakan dari bagian ini yang datang menghadapi
pengajaran dan mendengarkan Yesus untuk berbicara adalah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Istilah pemungut cukai atau penagih pajak, lihat wajahnya ya. Sudah kayak penagih pajak belum? Ini dikenal dengan istilah telones. Telones itu berasal dari dua kata, artinya membeli pajak. Maksudnya bagaimana, Pak? Seorang penagih pajak adalah seorang yang berhasil meraih atau membeli hak untuk pengumpulan pajak. Maka dialah yang mempunyai lisensi untuk mendapatkan hak menagih pajak. Dan dia juga diberikan hak privilege atau hak istimewa untuk menentukan berapa pajak yang mau diberikan di luar standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah Romawi. Maka kalau pemerintah Romawi menentukan pajak 100 dinar, dia bisa menaikkan semua maunya. Yang penting dia dapat untung, karena kalau tidak terpenuhi kuotanya 1 minggu atau 1 hari, dia harus membayarnya sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh pemerintah Romawi. Jadi istilah telones adalah orang yang membeli uang dengan uang. Lihat ya, ayo siapa yang sering tidak bayar pajak? Saudara, maka orang ini, penagih pajak ini, sebenarnya bukan hak orang baru yang muncul dalam Injil Lukas. Sebelumnya di pasal 5, ada Lewi juga yang berjumpa dengan Yesus makan bersama, gitu ya. Nah saudara, orang-orang ini dibenci oleh orang Yahudi, kenapa? Karena dianggap bekerja untuk pemerintah Romawi. Dan mereka dianggap bersahabat dengan penjajah dan memberatkan hidup bangsanya sendiri. Nah, mereka dianggap orang-orang yang jahat dan orang-orang yang secara nasionalisme, kalau semangat nasionalisme Indonesia kan dianggap pengkhianat. Secara sosial, mereka adalah orang-orang yang dianggap sebagai kotoran atau benalu di masyarakat pada masa itu. Secara religional, secara agama, orang ini jahat. Karena mereka lah orang yang selalu menyusahkan umat Tuhan. Karena orang Yahudi harus ke bait suci 3 kali sehari, 5 kali sehari. Dan berkali-kali dalam sehari, betul? Bayangkan berapa banyak mereka harus membayarnya. Ada seorang profesor teologi dari Westminster bernama Ken Hughes. Dia berkata begini, dia mengutip dari Santo Chrysostom, dia berkata, pemungut cukai itu adalah gambaran dari kekerasan yang dilegalkan, dari dosa yang sah secara hukum, dan dari keserakahan yang tidak masuk akal. Saudara perhatikan kalimat itu. Jadi memang wajar kalau dia dibenci. Karena bicara tentang pajak itu bukan perkara sederhana. Jadi orang-orang seperti ini dijauhi. Ke rumah-rumah ibadat kalau dia datang, mereka nggak diterima persembahannya. Gitu. Mereka ditolak persembahannya. Lah kalau kita kan beda ya, gereja masa kini, semoga gereja kita tidak terikut di dalamnya. Mereka mengecam dosa, tapi kirian persembahan diberikan oleh orang berdosa diterima juga. Benar nggak? Orang Yahudi nggak konsisten dia. Dia tolak itu. Kesaksian mereka kalau dia bersaksi tersangkut pada sebuah kasus atau menjadi saksi dalam sebuah perkara, kesaksiannya nggak diterima dalam pengadilan agama Yahudi. Jadi mereka dianggap buruk dan lebih buruk dari orang kafir. Sudah bisa mengerti semangatnya, latar belakangnya. Dan kita bisa mengerti perasaannya bahwa memang orang Yahudi benci banget dengan orang ini. Kita bisa mengerti itu. Saya pikir sejujurnya kalau kita dalam posisi yang sama mengalami banyak kesulitan oleh orang yang sebangsa dengan kita berkata kepada dia, engkau jahat sekali, betul? Tapi pertanyaannya, apakah semua yang mereka alami dan dilakukan oleh orang yang pemungut cukai ini membenarkan tindakan mereka untuk membenci orang yang datang kepada Tuhan? Nah, itu pertanyaan penting. Yang kedua, ada orang berdosa. Istilah orang berdosa adalah orang-orang yang hamartolos. Hamartolos ini adalah orang-orang yang dipengaruhi, digerakkan, dipimpin oleh dosa dalam hidupnya, sehingga dia tidak pernah tepat sasaran. Karena hamartia kata dasarnya artinya meleset, miss. Ya.
Ini miss bukan nona. Miss artinya meleset. Tidak tepat sasaran. Hamartolos itu adalah bentuk adjektif ditulisnya atau kata sifat. Maka dia bicara tentang sifat seseorang, sifat manusia yang tidak mementingkan kehidupan spiritual. Mereka dianggap berdosa tingkat tinggi. Saya nggak tahu tingkat rendahnya seperti apa. Mereka dianggap tidak eksis sebenarnya dalam society bagi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat atau orang-orang kelompok religius lainnya. Seorang teolog sekaligus pendeta Trinity Church bernama Gary Indrick mengatakan begini dalam bukunya The Parables. Dia berkata, orang-orang ini adalah orang-orang yang biasa sebenarnya. Bukan hal yang luar biasa. Tapi orang-orang yang hidup tidak peduli dengan ketaatan. Tidak peduli terhadap piety, kesalehan. Bagi mereka kesalehan itu nggak penting. Dan orang-orang religius mengejek mereka. Dan menyebut mereka dalam bahasa Ibrani Haretz. Itu duniawi, manusia duniawi. Orang-orang duniawi, orang-orang tidak taat, dan orang-orang najis. Sudah bisa melihat? Kenapa? Memang tidak heran. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mereka nggak mau bergaul dengan orang seperti itu. Sekalipun ada orang yang sedemikian jahat, yang tidak tertarik dengan hal-hal spiritual, kalau kita cerita tentang, ayo kamu hari Minggu kemana ke gereja? Ngapain ke gereja, buang-buang waktu aja. Udah buang waktu, buang uang, persembahan, paksa lagi perpuluhan, benar nggak? Nggak masuk akal buat saya itu. Saudara, apakah dengan sikap orang seperti itu membenarkan orang untuk membenci dia ketika dia datang kepada Tuhan? Mereka marah kepada Yesus karena menerima orang-orang berdosa ini dan membiarkan mereka mendengar pengajarannya. Kalaulah dia seorang rabi dan guru yang mengerti kebenaran, harusnya dia tidak membiarkan dua kelompok orang ini ada di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang beragama. Betul? Saudara, maka secara nasionalisme ini tidak masuk. Secara sosial tidak lazim. Secara religiously, apalagi mereka nggak bisa menerima ini. Saudara, apa yang bisa kita lihat dari latar belakang ini? Pernah nggak kita direndahkan ketika kita mungkin tidak sebaik rohani orang lain? Pernah nggak kita diperlakukan kurang nyaman oleh orang-orang yang mengaku religius? Apalagi terjadi di dalam gereja. Saudara, sejujurnya saya pernah mendengar apa yang terjadi dalam gereja. Ada orang-orang dalam gereja mengkritik orang lain yang tidak religius seperti dirinya. Dan menganggap, dia mah malas berdoa, nggak kayak saya. Dia mah kalau nyanyi falas mulu, nggak kayak saya. Ya, dia mah kalau udah baca Alkitab, susah cari ayatnya. Kitab dia kagak hafal seperti saya. Saya hafal Kejadian sampai Wahyu. Di mana? Kejadian di depan, Wahyu di belakang. Saudara, ada orang yang menganggap dirinya lebih religius daripada orang lain. Dan itu membuat dirinya merasa lebih superior daripada orang lain. Pernahkah Anda mengalaminya? Pernahkah Anda mengalami pahit hati ketika datang pertama kali dan berharap inilah momen pintu masuk Anda datang ke gereja dan mau serius dengan Tuhan, tapi ternyata dihalangi oleh orang-orang seperti itu? Ketika Anda datang, tatapan orang bukan dengan penuh kasih dan lemah lembut, tapi tatapan yang tajam dan sinis melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu bertanya, orang Bayu ya? Dari mana? Kerja apa? Ken Suse. Oh, Ken Suse. Kerja apa? Perawat. Oh, perawat doang. Oh, menikah. Orang Jepang. Suaminya, istrinya. Enggak, orang Indonesia. Oh, kirain. Terus kalau bukan orang Jepang, kenapa? Harusnya dia balik. Kamu suaminya orang Jepang, istri orang Jepang. Iya. Oh. So what gitu loh.
Ya, atau sebaliknya, kamu orang Jepang ya? Iya. Istri, suami, orang Indonesia? Iya. Oh. Lah, ada hal apa? Atau mungkin kalau dia orang asing, orang Eropa misalnya, orang Amerika, orang Timur Tengah atau Tengah Timur, maksudnya daerah timur tapi di tengah-tengah, itu lebih superior begitu daripada yang lain? Tidak ada. Pernahkah Anda secara nasionalis, sosial atau religius dihina dan direndahkan oleh orang lain? Kalau bicara nasionalisme maka pemilu biasanya banyak merendahkan orang-orang Indonesia yang sudah pindah warga negara ya. Kamu pilih siapa? Nggak usah tanya-tanya, kau kan bukan warga Indonesia lagi. Saudara, pernahkah Anda tidak mau menjangkau seseorang, Anda hesitasi untuk memperlakukan orang lain dengan baik hanya karena Anda merasa dia tidak pantas untuk disapa, ditegur, dikasihi, atau dilayani? Orang-orang berdosa yang diabaikan ini datang kepada Yesus dan ia dengan senang hati menerima mereka. Istilah menerima ini bicara tentang intentionally, dengan sengaja mengizinkan orang itu datang kepada dirinya. Pada saat yang bersamaan ada sekelompok ahli Taurat dan orang Farisi yang intentionally menolak untuk bersama dengan mereka. Tapi Yesus intentionally, dengan sengaja dia datang dan membiarkan orang itu datang. Memang kalimatnya adalah kata kerja dalam bentuk pasif deponen, tapi mau bicara tentang walaupun dia berdiam diri, dia aktif menerimanya. Tapi walaupun orang Yahudi dan ahli Taurat itu kelihatannya tidak berbuat apa-apa, tapi dia aktif sekali menolak dengan gayanya, dengan mimik wajahnya, mungkin dengan bisik-bisik dalam hatinya. Dan Tuhan tahu itu. Mungkin kita tidak mengatakannya dalam mulut kita. Tidak ada satu kalimat perkataan pun keluar dari mulut kita. Tapi dalam hati kita Allah memperhatikannya. Saudara, ini peringatan buat kita. Tidak ada orang yang pantas merasa lebih religius daripada orang lain. Saudara, Yesus bukan hanya menerima orang berdosa. Itu yang dikatakan oleh F.B. Meyer. Dia berkatakan, no. Yesus bukan hanya menerima. Yesus mencari mereka. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, Yesus membuka tangannya dan berkata, come. Nanti kita akan renungkan ini bagian yang keempat di 2 minggu yang akan datang. Saudara, pertanyaannya apa ya? Dengan siapa lebih banyak kita habiskan waktu kita? Dengan orang-orang religius kah? Atau dengan orang-orang yang dijauhi oleh orang-orang religius? Dengan siapa lebih banyak kita habiskan waktu kita? Dengan orang-orang yang hanya kerjanya mengkritik orang-orang religius? Atau dengan orang-orang yang terhilang itu? Untuk membuka mata mereka? Untuk membawa mereka kepada Tuhan? Dengan siapa lebih banyak kita habiskan waktu kita? Kita perlu tanya itu. Saudara, orang Kristen makin berdasarkan surveinya itu ya, dari Tom Rainer dan beberapa pakar pertumbuhan gereja mengatakan, semakin dia setia kepada Tuhan, pertemanannya makin sempit, makin kecil, dan lebih banyak ada dalam gereja. Maka orang Kristen yang baik, dia makin bertumbuh, tapi pertemanannya harusnya makin luas. Dia nggak boleh hanya di benteng terus, di dalam sebuah kastil. Karena di luar banyak orang jahat, maka mereka nggak mau keluar. Orang Kristen harus keluar, harus menjangkau orang lain, harus berteman dengan semua orang. Tapi jangan berteman untuk dipengaruhi, tapi bertemanlah untuk mempengaruhi. Saudara, Yesus memberikan perumpamaan ini untuk mengungkapkan siapa mereka dan apa hati mereka. Nah, hari ini mari kita lihat bersama-sama. Dalam cerita ini tentang gembala dan dombanya. Tentu saja ini gembala yang agung. Dan kita bisa melihat gambaran yang begitu jelas. Maka bagi semua saudara dan kita yang mungkin terhilang, mendengar apa yang Yesus kerjakan dan lakukan supaya mereka bisa mengenalnya. Bagi mereka yang sudah diselamatkan, diingatkan dari teks ini, dari perumpamaan ini,
Mereka diingatkan lagi, kita diingatkan lagi. Betapa besar anugerahnya, dari perumpamaan itu kita mengerti apa yang dikerjakan oleh Juru Selamat itu buat kita. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, saudara, Allah sendiri yang berinisiatif melakukan misi penyelamatan itu. Allah yang bukan hanya merancangkan, tetapi Dia berinisiatif untuk melakukan misi itu. Domba yang dikatakan hilang itu, dalam Lukas 15 ayat yang keempat berkata, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan, seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Coba perhatikan teks ini. Ada kata hilang dan sesat yang paralel di sana. Saudara, istilah yang digunakan untuk hilang atau sesat itu menggunakan istilah ini. Apolumi itu berasal dari dua kata. Pergi, menjauh, dan hancur binasa. Jadi istilah apolumi berasal dari kata apo dan oletros. Apo ini bukan bahasa Padang ya, apodio. Bicara tentang seseorang yang pergi menjauh dan menuju kepada kebinasaan. Jadi dia pergi bukan hanya sekedar keluar dari kawanan, hati-hati. Itu sebab Yesus selalu mengingatkan dalam Injil bahwa jangan engkau menjauhkan diri dari persekutuan. Istilah persekutuan di sana sebenarnya kawanan. Karena ketika engkau keluar dari kawanan, engkau lebih rentan untuk dimangsa oleh serigala itu. Even di dalam kawanan, engkau pun bahaya. Itu sebab Yesus mengingatkan dua sisi dari satu kehidupan orang Kristen yang harus diwaspadai. Apa itu? Waspadalah terhadap serigala berbulu domba, karena dia menyusup di dalam. Tapi waspadalah, serigala juga buas di luar, seperti singa yang mengaum-aum, betul? Dia mencari mangsanya untuk diterkam, berjalan berkeliling. Jadi dua sisi kita harus perhatikan. Tapi berada dalam kawanan jauh lebih kuat dibanding dia keluar dari kawanan. Dia rentan untuk dimangsa. Maka seekor domba itu kita tentu memahaminya adalah seekor domba yang memang punya sifat natural yang tidak biasa dibanding dengan binatang-binatang lain. Seekor domba atau domba itu sangat mudah, secara natural, mudah terdistraksi oleh lingkungan sekitarnya. Kalau dia lihat, matanya kan cuma di sini ya. Maka dia lihat hanya di sini aja. Dia nggak bisa melihat di samping, di belakang, dan kalau dia menyeberang jalan dia nggak perlu tengok kiri tengok kanan seperti kita. Kita kan tomare dulu kiri kanan lihatnya. Dia nggak perlu. Tetapi sekalipun demikian dia sangat mudah disorientasi arah. Saudara, domba itu kalau melihat lubang di pagar, langsung segera kepalanya dimasukin gitu. Kalau kepala udah masuk, dia paksa badannya masuk. Dan kalau dia udah keluar, celakanya teman-teman yang lain begitu melihat ada satu lolos dari lubang itu, dia ikut. Nah ini kecenderungan domba. Satu menuju kepada kebinasaan, yang lain ikut. Hati-hati. Jadi kalau ada yang mulai aneh-aneh, ingat natur kita adalah domba. Jangan ikut. Dan kalau satu domba pergi, yang lain akan mengikuti dan segera menjadikan orang lain pimpinannya. Jadi orang dia memilih pimpinan itu bukan berdasarkan kemampuan orang yang memimpin itu. Karena ya orang itu ada di depan dan dia sudah duluan jalan begitu. Coba lihat betapa lemah dan bodohnya domba itu ya. Ada nggak punya teman suka menjadikan orang lain panutan, padahal orang itu tidak mungkin dan tidak pantas jadi panutan. Itu yang bodoh siapa? Dua-duanya. Jadi orang bodoh saling membodohi mereka. Domba bukan hewan yang kuat. Maka satu hilang, semua hilang.
Mereka juga bukan binatang yang cerdas. Mereka binatang yang cenderung bebal. Kepalanya memang keras. Keras banget. Maka kalau ada luka, sodok terus. Walaupun bisa luka, maka mereka membutuhkan seorang di luar dirinya untuk menuntun dia. Lihat ya, domba itu gembalanya di mana? Di mana? Di rumah. Di depan kan? Kenapa? Karena memang dia hanya bisa lihat di depan, nggak bisa lihat di belakang. Dia kalau udah melihat di depan, dia nggak peduli dengan yang di belakang. Bodoh amat. Domba itu, yang penting dia kenyang. Domba itu, kalau dia sudah terpisah dengan kawanan, dia sangat lambat jalannya. Tergantung apa yang sedang dia kerjakan. Sudah bisa perhatiin nggak domba itu? Domba kalau udah makan, lambat dia makan. Fokusnya kepada makanan aja. Padahal rute makanannya itu udah melenceng, kalau koordinatnya udah salah dia. Kawanan udah ke sana, dia makan terus ke sana. Maka kalau mau menjerat domba, sebar aja makanan gitu, ikutin. Pasti bisa ditangkap. Itulah domba. Mereka membutuhkan seorang gembala karena kalau mereka terpisah dari kawanan, mereka tidak bisa kembali ke dalam kawanan. Mereka nggak punya GPS dan mereka tidak bisa menggunakan Google Map dengan baik. Mereka disorientasi. Ada seorang teman saya bilang, ini domba ini seperti kaum wanita. Kalau dia disuruh jadi co-pilot di mobil, sesat aja pokoknya. Bukan belok ya. Begitu dikit belok, oh salah. Mereka mudah disorientasi arah. Maka gembala yang melihat satu domba itu hilang, apolumi, dia tidak membiarkannya. Dia segera mencarinya. Dan supaya tidak hilang selamanya dan binasa, karena kata yang digunakan ini kalau dibiarkan maka binasa, hancur, mati, dan sia-sia hidupnya. Maka saudara, kalau saudara memperhatikan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, kata yang digunakan di dalam kata binasa dalam Yohanes 3:16 itu kata yang sama yang dia gunakan di dalam kata ini atau kata hilang ini. Saudara, artinya apa? Firman Tuhan kan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak, kata binasa di sana, apolumi. Supaya setiap orang yang menjauh dari dia yang menuju kepada kebinasaan tidak binasa, tidak hancur, tapi beroleh hidup yang kekal. The whole life, hidup yang utuh. Saudara, itulah arti hilang, sesat, hancur, dihancurkan oleh dunia ini, oleh kesesatannya. Maka Tuhan mengasihi setiap orang yang menjauh dari Tuhan. Saudara, dengan kata lain domba ini yang satu ini berada dalam bahaya. Sekarang kita sudah mengerti sense of urgency yang dimiliki oleh satu domba yang hilang dan keluar dari kawanan domba ini. Domba ini tidak bisa membela dirinya. Karena dia nggak punya tanduk. Ada yang pernah menemukan domba punya tanduk? Kalau dia punya tanduk pasti dia kambing. Betul kan? Ya. Dia tidak bisa menemukan makanan sendiri. Dia tidak tahu, dia tidak bisa membedakan mana rumput yang hijau itu alamiah, organik, atau sintetik. Kalau dia masuk ke lapangan bola, dia makan aja tuh. Ternyata rumput sintetik. Dia taunya cuma hijau. Begitu dia makan, ternyata atit peyut. Maka muntaberlah dia. Kalau istilah Pak Michael, mundur tanpa berita. Domba ini menuju kehancuran. Dan Yesus peduli kepada domba ini. Karena menuju kepada kebinasaan. Nah, ketika gembala dalam cerita ini, dalam perumpamaan ini, Yesus memberikan perumpamannya, dia intentionally, initiatively, menyediakan rencana, rancangan. Dan secara aktif melakukan perjalanannya. Saudara, untuk mencari yang satu itu. Lalu 99-nya di mana? 99-nya berada dalam kawanan dan ditinggalkan di dalam penggembalaan.
di dalam rumput yang penuh dengan kesuburan itu. Dan dicari satu itu. Saudara, di mata Allah tidak ada yang lebih berdaya daripada tidak ada yang lebih tidak berdaya daripada domba yang hilang. Walaupun domba yang hilang itu merasa menghilangkan dirinya atau memisahkan diri dari kawanan karena dia merasa berdaya. Betul kan? Karena dia merasa dia bisa hidup sendiri. Aku nggak peduli, aku nggak perlu kamu, aku nggak perlu kawanan ini. Tapi sebenarnya Yesus melihat dari cara dia menjangkau apolumi itu, dia tidak berdaya. Dan tidak ada orang yang paling tidak berdaya daripada domba yang hilang. Maka Yesus mengetahui kondisi hidup dari domba itu. Dari umat manusia yang digambarkan dengan domba itu. Kenapa? Karena Roma 3 ayat yang ke-23 berkata apa? Kita baca sama-sama yuk. Firman Tuhan berkata, karena semua orang, bukan hanya kondisi hidupnya seperti ini diketahui oleh Allah, tetapi juga kondisi hati dari para domba-domba yang hilang itu. Firman Tuhan berkata apa? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu karena semua orang. Saudara, gembala kita tahu kalau dia tidak mengejar orang berdosa ini, maka mereka akan binasa dan tidak bisa diselamatkan. Walaupun dia menjauh, tapi di mata Tuhan dia berharga untuk dijangkau. Amin. Jadi kalau kita punya teman menjauh, jangan pula kau jauhi. Jauh Pak rumahnya Pak. Saudara, mereka ini adalah orang-orang yang apolumi. Di antara kita tentu bukan hanya satu, betul? Bukan hanya satu, ada banyak yang dulu bergereja tidak lagi bergereja, apapun alasannya. Apapun definisi yang mereka katakan untuk tidak pergi datang bergereja. Mungkin di antara kita hari ini sudah begitu jauh dari Tuhan dan akhirnya datang kembali hari ini dan mendengarkan firman ini. Saudara, saya mau mengafirmasi satu hal kepada semua saudara yang sudah begitu lama jauh dari Tuhan. Firman Tuhan hari ini bicara kepadamu bahwa Dia mencarimu, Dia mengasihimu, Dia berinisiatif membuat rencana perjalanan itu untuk mengejar engkau, untuk mencari engkau yang sudah menjauhkan diri dari Tuhan. Kalau engkau yang ada dalam gereja, ingatlah pesan dari Tuhan ini, bahwa kalau engkau tidak bisa melihat kasih Tuhan, dan kalau perbuatan Tuhan melalui perumpamaan ini tidak menggetarkan hatimu, melihat orang-orang yang terhilang itu dengan inisiatif Allah itu, dia pergi ke sana. Kalau itu tidak menggetarkan hatimu, sungguhkah engkau anak-anak Allah? Adakah engkau mendoakan mereka yang sudah jauh dari Tuhan? Adakah engkau hanya sibuk membicarakan kelemahan orang yang sudah jauh itu? Saudara, Allah berinisiatif melakukan misi penyelamatan itu. Yang kedua, Allah juga mencarinya. Coba perhatikan ayat yang keempat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu dan sampai ia menemukannya. Saudara, hanya satu domba yang hilang kan? Enggak semua kan? Bagi gembala upahan, kalau Yohanes 10 mengatakan ada gembala upahan, gembala bayaran. Ya. Jadi bukan hanya sekarang kekasih bayaran. Ada juga ya, Anda di Shinjuku boleh dapat. Waktu saya mengantar bapak mertua saya berobat mata, ada di sana memegang tulisan. Bisa digunakan untuk menjadi pendamping 1 hari per jam. Coba. Gembala sediakan waktu 24 jam, gak ada yang mau mendampingi. Gak perlu bayar. Tapi kalau dipanggil ditanya, Bu, nanti kita bicara, dosa apa aku? Aku salah apa? Gitu. Tapi saudara,
Yesus pergi hanya mencari satu orang. Bagi gembala, pencarian itu, upaya itu bisa menghadapi bahaya. Bisa menghadapi ancaman yang serius. Bagi gembala upahan, dia akan menghitung untung atau rugi. Bagi gembala yang tidak serius mengasihi domba-dombanya, dia akan pikir, dia akan hitung, dia akan timbang biaya pribadi. Tapi dalam perumpamaan itu, Yesus berkata, siapakah yang memiliki 100 ekor domba ketika 1 ekor dombanya pergi tersesat, tidak mencari yang satu itu dan meninggalkan 99. Lihat betapa dia mau menunjukkan, bukan dia tidak peduli kepada 99 itu, tapi dia mau menunjukkan bahwa setiap pribadi, setiap ekor dari domba itu, kalau itu binatang, setiap jiwa manusia yang terhilang itu begitu penting di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak merasa itu penting, wah kita perlu belajar hari ini. Dan dikatakan dia pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Waduh, lihat itu komitmen dan tekad bulatnya, betul ya? Tekad kita ada nggak seperti itu? Hanya satu domba yang hilang, namun gembala itu pergi. Walaupun ada bahaya yang mengancam dirinya. Tapi dia juga adalah gembala yang baik, yang dikatakan oleh Yohanes 10 ayat yang ke-11. Karena dia bukan gembala upahan, dia bahkan rela memberikan. Saudara, perhatikan istilah ini, istilah yang digunakan dalam bahasa aslinya adalah tithemi. Tithemi inilah muncul istilah kata tithing kalau dalam tulisannya. Kata tithing itu persembahan. Jadi seorang gembala yang baik katanya adalah yang mempersembahkan nyawanya. Lihat. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menghargai itu, seperti orang tidak bisa menghargai Yesus yang menyerahkan hidupnya kan. Sudah datang kepada milik kepunyaannya tapi dia kemudian ditolak, betul? Gembala yang lain mungkin mempertimbangkan biaya pribadi, tapi dia menyerahkan hidupnya. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. 13. Ia lari. Iya dong, kan dia cuma dibayar. Kalau dia luka-luka, biar rumah sakit lebih gede daripada bayaran 1 hari. Itu gembala upahan. Maka kalau Anda tanya, seluruh gembala GI3 itu siap berani menghadapi di depan demi jemaatnya. Saya sudah pernah cerita bukan, yang tidak dibayar gajinya. Gembala-gembala di wilayah itu berantem sama satso-satso itu. Oh, kita sikat, tidak peduli kita. Sekalipun kita nanti dideportasi karena memperjuangkan hak-hak jemaat yang bekerja keras. So, saudara, kita bersyukur karena Allah kita melakukan SAR, Search and Rescue kan. Dia mencari dan menyelamatkan domba-domba yang hilang itu. Dia meresikokan dirinya. Dia tahu dan dia sadar betul bahaya apa yang menanti dia ketika dia pergi meninggalkan 99 itu. Dan mencari satu domba itu. Tapi dia sadar betul melaksanakan misi pencarian itu. Dia menghadapi segala resiko itu dengan ancaman bahaya. Dia siap dengan kepala yang tegak menghadap masalah itu. Itulah yang terjadi. Dia dengan tegak kepalanya menghadapi seluruh penganiayaan. Dan aniaya itu sampai ke Kalvari bukan? Dia tidak sedikit pun mengeluh bukan? Dia tidak pernah mengeluh bukan? Dia tidak pernah mau undur bukan? Tapi Pak, di Getsemani dia nangis. Dia takut. Saya memahaminya berbeda. Peristiwa Getsemani bukanlah peristiwa juru selamat kita mengalami ketakutan. Tidak. Juru selamat yang kukenal tak pernah mengalami ketakutan. Dia bergumul, dia menangisi jiwa-jiwa itu. Dan betapa berat hatinya melihat juru selamat itu sudah datang. Dan justru dianiaya oleh orang yang justru akan diselamatkan olehnya. Siapapun kita akan begitu sakit hati kita bukan? Saudara, kalau Anda mau menyelamatkan orang,
tiba-tiba orang yang Anda mau selamatkan itu berbalik membenci Anda gitu. Karena usaha dan upaya penyelamatan yang Anda lakukan tidak cocok dengan dia. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda bahagia? No, sedih. Saya mengalaminya. Sedih loh, menangis. Dan kita bertanya dalam doa kita, apakah dia tidak tahu aku ingin menyelamatkannya? Apakah dia tidak menyadarinya pengorbanan yang kulakukan untuk menyelamatkannya? Oh, mengapakah dia membenciku? Mengapakah dia justru memusuhiku? Saudara mengerti maksudnya? Gembala itu siap dengan semua resiko itu. Dia bersedia mengambil resiko itu. Karena domba itu apolumi. Dia menjauh dan akan binasa. Dan kalau dia tidak mencarinya, dia binasa. Dia akan mati. Saudara, kalau dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang meresikokan dirinya untuk dombanya itu, sekalipun dia tahu dia pasti ditolak, dia pasti dijauhi oleh orang yang diselamatkannya, tapi dia datang kepada milik kepunyaannya. Dia tetap dengan tekun dan setia datang ke sana. Saudara, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, gembala itu tidak pernah berhenti. Dia terus mencari sampai dia menemukan. Amin. Oh, puji Tuhan. Itulah sebabnya kita ada di sini. Kalau dia sudah menyerah, ketika kita menolaknya, pertama kali, dua kali, tiga kali, sudah berapa kali kita menolak Tuhan sebelum kita percaya, betul? Sadar maupun tidak sadar. Ada banyak orang yang percaya pada Tuhan di usia yang tidak lagi muda. Padahal dia sudah Kristen sejak dia dalam kandungan. Tuh. Dia belum lahir pun udah Kristen agamanya. Tapi begitu dia percaya pada Tuhan di usia yang sangat tua. Artinya apa? Sejak dia dilahirkan sampai dia percaya pada Tuhan, berapa ribu kali, ratusan kali dia menolak anugerah Tuhan, betul? Menolak keselamatan yang diberitakan kepadanya dalam berbagai cara, dalam berbagai peristiwa, dalam berbagai kondisi, situasi. Sampai pada satu titik, Tuhan tetap bekerja buat dia, tetap menyelamatkan dia, dan sampai dia katakan, yes Lord, I receive. Dan ketika dia berkata, aku menerima, itu bukan karena engkau yang menerima, karena dia tidak pernah menyerah untuk menerimamu. Dan ketika dia datang, menyelamatkan engkau dan saya, kita berkata, aku mengaku, engkau tidak pernah menyerah, dan aku percaya, engkau mengasihiku dari semua usaha yang kau kerjakan. Puji Tuhan. Kita punya Allah yang tidak pernah berhenti. Dia mencari domba sampai menemukan. Mengapa gembala dalam perumpamaan ini melakukan semua yang dilakukan kepada domba-domba ini? Karena dia menghendaki semua orang diselamatkan. Dia ingin semua tidak binasa, saudara. Terus kenapa ada neraka kalau memang Tuhan ingin menyelamatkan semua orang? Kalau gitu jangan ada neraka supaya semua selamat, benar kan? Lo enggak. Kehendak Allah dengan keadilan Allah itu harus berjalan bersama-sama. Bagi orang yang menolaknya terus-menerus sampai pada akhirnya, maka tempatnya ada di sana. Itu sebab 2 minggu yang lalu saya sampaikan, even orang yang sudah mati dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus itu masih peduli akan keselamatan orang lain yang masih hidup, betul? Kalau kita yang masih hidup tidak peduli dengan keselamatan orang yang masih hidup, kita lebih rendah daripada orang kaya yang mati. Karena dia lebih peduli kepada keluarga yang masih hidup, sekalipun dia sudah mati. Saudara, dia berusaha bahkan kepada Bapak Abraham, kirim dong pesan kepada keluargaku supaya dia tidak mengalami apa yang kualami. Saudara, mari ingat bagaimana dia meresikokan. Saudara, kalimatnya begini nih, ini refleksi yang kita bisa dapat nih saudara. Kalimat ini dengan jelas ya, karena kita masih edisi Valentine ya, kasih sayang ya. Ada seorang bertanya dalam buku The Confession of Santo Agustinus, dia berkata begini, ada yang bertanya, seperti apa sih bentuknya kasih itu? Dia menjawab dengan begitu baik sekali. Dia katakan dengan jelas, kasih itu memiliki tangan untuk membantu orang lain.
Kasih itu memiliki kaki untuk bergegas, membantu yang miskin dan membutuhkan. Kasih itu memiliki mata untuk melihat kesengsaraan dan kekurangan. Kasih itu memiliki telinga untuk mendengar keluh kesah dan penderitaan manusia. Seperti itulah kasih itu. Saudara, apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau mengasihi orang-orang yang dikasihi Tuhan? Seperti apakah kasih yang kita miliki itu? Santo Agustinus mengajar kita, kasihnya harus seperti apa? Punya tangan, kaki, telinga, dan mata. Bisakah saudara melihat dan mengerti mengapa hamba-hamba Tuhan tetap setia mencari dan mengasihi, sekalipun dia dibenci dan dijauhi? Saya kalau ketemu hamba Tuhan senior selalu suka ajak ngobrol, ngopi, atau makan. Dan selalu saya tanya, bagaimana engkau menghadapi orang-orang yang membencimu ketika engkau melayaninya? Wah, jawabannya macam-macam, saudara. Tapi semua jawaban itu, sekalipun beragam, saya rekam dengan baik. Dan saya mendengarnya, betapa hebatnya mereka-mereka ini. Namun demikian, sebagai seorang hamba Tuhan, dan sebagai seorang gembala yang dipercayakan di gereja ini, waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saudara, sedikit kesaksian. Saya masih jauh, saya merasa masih sangat jauh dari apa yang diteladankan Tuhan, yang dikerjakannya. Saya sendiri sangat ditegur dan bertanya dalam diri saya ketika saya merenungkan bagian ini. Tuhan, adakah hambamu ini memiliki hati sepertimu? Mampukah hambamu ini bisa stretching hatinya seperti kamu? Luas hatinya. Maka dalam doa saya berdoa, Tuhan, sebelum jemaat mendengarkan khotbah ini, tolonglah jamah saya, supaya lebih dulu saya yang ditegurnya. Jika engkau melihat hati hambamu ini masih jauh dari apa yang engkau teladankan dari teks ini, berikanlah hatimu itu kepadaku. Hati yang luas itu. Hati yang bisa melihat satu orang yang menuju kepada kebinasaan. Hati yang perlu dijangkau sekalipun dia menyebabkan begitu banyak kesakitan. Saudara, saya berdoa supaya ketika melihat domba-dombanya yang dipercayakan kepada hambanya ini, saya bukan hanya merasa puas, tetapi bersedia meresikokan diri, meletakkan, menyerahkan nyawa untuk domba-domba yang diserahkan itu. Saudara, itulah doa saya. Dan seharusnya itu juga menjadi doa kita. Karena kita, setiap kita diserahkan masing-masing kepercayaan Tuhan. Domba untuk kita jangkau. Siapa? Paling tidak keluarga kita di rumah. Orang tua, ayah dan ibu, ada domba yang dipercayakan kepada Tuhan kepada kita. Betul? Teman kerja kita, itulah domba yang sudah Tuhan siapkan. Para perawat, orang-orang tua. Saudara, betapa pentingnya, strategisnya peran kita. Bukankah itu semua seharusnya sikap orang-orang percaya, anak-anak Tuhan? Saudara, hari ini saya sedikit spoiler ya. Ibu-ibu mengasihi kita, saudara. Maka hari ini kita dijamu oleh ibu-ibu. Ibu-ibu menyediakan, mengeluarkan uangnya dari kas mereka untuk memberi saudara makan. Saudara nanti harus mengucapkan terima kasih ya kepada ibu-ibu. Makasih ibu, walaupun ibuku ada jauh di Indonesia, tapi ada ibuku di sini yang kasih makan saya. Puji Tuhan. Maka setiap butir nasi yang kau makan nanti, itu dibuat dengan penuh cinta. Oh, serius. Yang memasukkan ke dalam setiap tempat bento itu adalah tangan yang begitu lelah satu malam ini, mata yang begitu kurang tidur. Dia mengolahnya, jadi kalau kurang asin, kurang dikit, enggak apa-apa. Itu cinta kasihnya kepadamu. Dia menyiapkan 200 bento lebih, betul ya. Saudara,
Boleh nambah Pak? Itu aja pikiranmu. Saudara, saya berusaha membawa suasana kita bisa mengerti begitu. Kasih yang besar itu. Allah menyediakan kepada kita. Dan ibu-ibu melihat itu jauh sebelum khotbah ini ada. Dia sudah memberikan kepada kita dan dia merasa inilah domba-domba yang diberikan kepadaku. Ku beri dia makan. Ibu-ibu sering-sering ya. Saudara, kasih itu memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki mata, memiliki telinga. Yang terakhir, Allah menemukan dombanya dan bersuka cita atasnya. Saudara, Lukas pasal 15 ayat yang kelima mengatakan begini, dan kalau ia menemukan kembali domba itu, apa yang terjadi? Ia begitu bergembira, sehingga dipikulnya domba itu di bahunya. Wah, menarik ya. Setelah gembala itu menemukan dombanya, dia melihat domba itu terbaring lemah, dingin, dan mungkin juga kebasahan, lembab. Ketakutan, dia nggak tahu mau bagaimana dan apa yang harus dikerjakannya. Dia nggak bisa menyeberang sungai karena dia bisa mati. Dia nggak bisa pulang karena dia sudah tersesat di sana. Dan gembala itu menyelamatkan dia dari bahaya. Dia mengangkatnya. Dan dia tidak berhenti menyelamatkannya. Tapi juga memikulnya menuju pulang. Maksudnya gimana Pak? Saudara, ketika domba itu diselamatkan, lalu setelah diselamatkan, oke, sekarang kau pulang sendiri. Enggak. Setelah saudara dan saya diselamatkan, kita tidak jalan sendirian kan? Dia bertanggung jawab kepada Anda dan saya. Bukan hanya dia menuntun kita ke rumah, yang kelak kita akan tuju. Yaitu bersama dengan dirinya sendiri, Yesus Kristus dan Tuhan kita itu. Bersama dengan dia, itulah rumah kita kelak. Dia bukan hanya memelihara kita, memperhatikan kesejahteraan kita, dia memanggul kita. Saudara, kalau ada yang ulang tahun selalu ya, disebut ya, sampai masa tuamu, ia menggendong engkau. Sampai putih rambutmu, dia menjaga engkau. Waduh, keren ya. Istilah menggendong, ini istilah tanggung jawab secara penuh atau bisa beristirahat di dalam kekuatan sang yang memanggulnya, yaitu gembala itu. Saudara, dia memikulnya menuju pulang. Bayangkan kalau kita udah diselamatkan suruh pulang sendiri, ya makin sesat. Dan sesatlah dia untuk kedua kalinya, kan begitu. Gembala itu gak begitu. Dia tuntun, dia arahkan, terus dia bawa. Ya, saudara, puji Tuhan, Allah tidak membiarkan kita sendirian. Firman Tuhan berkata apa? Kita baca sama-sama. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu, saudara, dia bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan Anda dan saya. Maka tidak heran, janji Tuhan dengan jelas berkata apa? Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan perhatikan kalimatnya, dan mereka pasti tidak binasa. Istilah binasa di situ muncul lagi apolumi. Pasti mereka tidak hancur. Pasti mereka baik-baik saja. Pasti mereka dipelihara sampai selama-lamanya. Dan kalau ada serigala, ada singa yang buas, ada si jahat itu, ada ular tua itu, apa yang terjadi? Tuhan berjanji, tidak seorang pun dapat. Kenapa? Bagaimana bisa direbut? Orang dipangku Tuhan, digendong Tuhan. Yang direbut dari Tuhan adalah orang-orang yang menjauh dari Tuhan. Saudara, ketika ada di dalam tangan Tuhan, tidak ada yang bisa merebutnya. Amin. Dia menyertai kita. Dan Yesus tidak pernah memulai misinya untuk gagal. Dia mengatakan dengan jelas janjinya, aku menyertai kamu senantiasa. Saudara, perhatikan kalimat ini, senantiasa. Artinya all the time. Adakah merasa ada waktu di mana Tuhan tidak menyertai kita? Saya pernah ditanya oleh seorang pemuda, Pak, kenapa hal-hal buruk terjadi bagi orang-orang baik?
Pertanyaan yang baik sekali, betul ya? Sudah bertanya juga tentang pertanyaan itu? Mengapa sih hal-hal yang buruk terjadi kepada orang baik? Setahu saya di dunia ini tidak pernah ada terjadi seperti itu. Hanya satu kali terjadi, hal yang buruk terjadi kepada orang yang baik, namanya Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada yang mengalami yang buruk dalam keadaan baik. Kita mengalami keburukan, hal-hal yang buruk karena kita tidak baik. Karena firman Tuhan berkata Roma pasal 3 tadi, semua manusia berdosa. Dan tidak ada satupun yang memuliakan Allah, tidak ada yang mencari Allah. Adakah yang baik di dunia ini? Tidak ada, hanya satu pribadi namanya Yesus Kristus. Maka kalau ditanya, mengapa hal yang buruk terjadi hal yang baik? Setahu saya nggak ada, kecuali kepada Yesus. Karena dia ingin menyelamatkan kita. Kita tidak pernah melakukan itu. Jadi kalau jangan tanyakan itu lagi. Yesus bersuka cita atas domba-domba itu. Ketika dia menemukannya dan sampai di rumah, dia panggil seluruh teman-temannya. Dia katakan, let's have rejoice. Mari kita bersuka cita. Saudara, Yesus mempertegas kalimat itu. Dia bersuka cita dan seluruh sorga bersuka cita atas penyelamatan itu. Dan hari ini kita bersuka cita, bukan satu domba, tapi 2 domba. Yang datang mengaku dengan mulutnya, Yesus adalah Tuhan. Percaya dengan hatinya bahwa Tuhan adalah juru selamatnya yang hidup. Dan mengikrarkan, mulai hari ini aku menyerahkan hidupku kepadamu. Pimpinlah hidupku, jadilah Tuhan atas rajaku. Dan jadilah raja atas hidupku. Saudara, kenapa dia bersuka cita? Kenapa surga bersuka cita? Karena ada orang berdosa yang tadinya mati dalam pelanggaran diselamatkan hidupnya. Karena ada orang berdosa yang hidupnya dipulihkan dan bisa menjadi alat Tuhan. Ada orang berdosa yang tadinya jauh dari Tuhan menjadi dekat lagi dan akhirnya diselamatkan. Pertanyaannya, adakah kita bersuka cita dengan orang yang diselamatkan oleh Allah? Atau kita berlaku biasa saja? Saudara, adakah engkau bersuka cita seperti Kristus bersuka cita kalau orang yang tidak engkau sukai itu percaya pada Tuhan? Oke. Ada orang yang tadinya musuh kita, kemudian tiba-tiba dipercaya Tuhan Yesus. Pak, yakin Pak? Jangan-jangan dia bohong-bohongan Pak. Saudara, Yesus bersama seluruh penghuni sorga bersuka cita. Kalau kita tidak bersuka cita dengan Kristus yang bersuka cita, kita perlu tanya, kita ini anak siapa? Saudara, apa kesimpulan kita hari ini? Firman Tuhan berkata, akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa dan bertobat. Mari, jangan lupakan ini. Dia berinisiatif melakukan misi penyelamatan. Dia sendiri yang turun tangan mencari yang terhilang. Dan ketika menemukannya, dia bersuka cita. Maka hari ini mari kita sama-sama mohonkan dalam doa kita. Berikanlah kami hatimu, sikapmu, untuk menjangkau sekelilingku yang kau berikan kepadaku. Mulai dari rumahku, tempat kerjaku, lingkunganku. Mengasihi mereka dalam hatiku, dalam perbuatan dan tingkah laku. Saudara, mari kita rayakan sukacita bersama dengan Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita juga orang yang sekarang ada di pundak Tuhan, betul? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang berkumandang hari ini terus meneguhkan hati kami, menguatkan kami dan memimpin kami untuk bisa mengerjakannya. Dengarlah setiap permohonan kami, berikan hati kami seperti hati-Mu, meneladan perilaku-Mu, sikap dan perbuatan-Mu, sehingga hidup kami sungguh-sungguh seturut dengan firman dan kehendak Tuhan sendiri. Kami menaikkan doa kami
untuk kedua saudara-saudara kami yang akan mengambil konfirmasi di hari ini. Tuhan berkatilah, pimpin dia, supaya setiap pribadi yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan hari ini boleh sungguh taat dan tunduk kepada Allah. Hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, setia kepada firman, serius dengan Tuhan, sukacita dalam melayani Tuhan tiap-tiap waktu. Berkatilah saudara kami ini, dan berkati semua saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, untuk usia yang ke-60 tahun buat Pak Aditya Ginting. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan untuk Naomi Rosita Okamau. Terima kasih untuk Ibu Justina, untuk semua jemaat Tuhan yang mungkin luput dari perhatian kami. Tolong Tuhan, satu persatu Tuhan melawat saudara yang berulang tahun. Peliharakan dengan berkat Allah, pemeliharaan Tuhan, hikmat dan bijaksana, ketebalan iman, dan keteguhan hati untuk mengikut Tuhan sekalipun di masa yang sulit dan tidak menyenangkan. Mampukan untuk terus bertumbuh dalam kedewasaan sehingga boleh menyikapi apapun dalam kehidupan di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon Tuhan juga menyertai seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, yang masih dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Pak Agustinus Chandra, Saudari Rieko, Andini, Aliteya, Bapak Markus, Ibu Ellen, Bapak Stephen Sunarno, maupun suami atau istri dari semua jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menjamah bagian tubuh yang mengalami kelemahan. Tuhan, bebaskanlah dari sakit penyakit, pulihkanlah dari segala kelemahan. Dan Tuhan sendiri yang memberikan kesehatan dan boleh beraktivitas kembali mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan berkati Natasha yang dipimpin oleh Tuhan melewati persalinan dengan baik dan melahirkan adik Hana. Terima kasih Tuhan, peliharakanlah Hana boleh dapat beradaptasi dan bertumbuh dengan baik. Ibu Natasha juga boleh Tuhan pulihkan kesehatannya pasca persalinan yang sudah dilaluinya. Tuhan menyertai Jason juga boleh mendampingi anak dan istri di dalam segala kebutuhannya. Anugerah Tuhan bagi semua orang-orang percaya dan seluruh masyarakat Jepang yang mengalami bencana di Ishikawa. Tuhan berbelas kasihanlah kepada mereka. Mereka yang masih mengalami kedinginan karena tidak memiliki tempat yang layak untuk beristirahat. Tolonglah mereka. Apa yang sudah dikumpulkan di gereja ini, baik secara kolektif dalam jemaat maupun secara pribadi yang kami berikan, Tuhan kiranya ini menolong dan kami juga boleh mengasihi mereka dalam doa-doa kami. Tolong mereka, berkati gereja menjadi kesempatan untuk boleh menjangkau mereka dengan kasih-Nya. Kami berdoa untuk negara yang masih mengalami perang, Tuhan berkati dan tolonglah supaya mereka juga boleh dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita naikkan